akan perdalam di kesempatan yang lain. Silakan Pak Jaksa Agung. Baik, mungkin saya prolog aja dulu. Untuk kasus Ton Rembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Baik, karena waktunya saya singkat sekali. Yang pertama untuk senior saya, Pak Bambang Susatyo. Soal nama-nama kasus ya yang 1T, saya nanti juga saya minta Jampisus mungkin untuk menyampaikannya, karena ini sangat teknis, kami tidak bisa terbuka begitu, karena ini akan menjadi perkembangan dalam penanganan perkaranya. Gitu. Kemudian bisa interupsi Pak. Iya, kaitan ini ya Pak Beni. Jaksa Agung, kalau bisa mungkin nama-nama jangan dibuka. Kalau bisa ada rapat khusus tertutup untuk itu. begini, izin Jangan Bapak. dibuka di sini. Ya, Nanti gini Pak Beni. Nanti kan tadi kita sudah bicara bahwa nanti akan ada rapat-rapat lanjutan yang mungkin nanti kan ada yang dalam proses penyidikan dan lain-lain kan mungkin dibuka. Nanti kita bicara tertutup. Izin, tetapi kami mohon izin Pak Beni, kami sudah koordinasi dengan Hakim Agung Pengawas dan Hakim Agung Pengawas sudah diberikan jalur untuk masuk memeriksa. Jadi itu kami skip di situ gitu Pak. Kemudian untuk judi online kami memang belum nyampe ke kami karena kami di eranya penuntutan, masih penyidikan ada di Mabes Polri. Kemudian akan ada pegawai yang ikut, ya jujur aja ada pegawai yang ikut dan hanya iseng-iseng aja di bawah 5.000-an begitu Pak. Dan kami sudah menyerahkan nama-nama itu ke bidang pengawasan untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk ini Pak HH Junior, maaf, gini Pak, kami untuk netralitas bagi kami ada harga mati. Siapapun jaksa yang tidak netral, pegawai kejaksaan tidak netral, kami akan tindak. Jadi netralitas adalah harga mati yang harus dilakukan oleh seorang jaksa. Kemudian untuk Pak Rohul, nanti saya akan minta Kajatirio untuk menindaklanjuti. Pak Hinca, tapi sebenarnya tadi yang sangat ini katanya jawaban kami belum. Padahal kami sudah memberikan jawaban atas hasil RDP yang lalu, gitu Pak. Kemudian Pak Rudianto Lalo. Jadi untuk saya sampaikan untuk memenuhi seseorang jadi tersangka minimal 2 alat bukti, nanti akan sekali disampaikan juga oleh saudara. Kemudian soal RJ Pak, kita akan kembangkan lagi soal RJ dan saya mengharap kalau memang nanti jadi undang-undang, saya sangat bersyukur. Kemudian hubungan antara Kejaksaan, Mahkamah Agung. Karena kami yang lakukan penindakan adalah terhadap oknum. Dia tidak ada lah soal institusi kami baik-baik aja. Kami dengan ketua, kami baik-baik. Bahkan kami kalau ada demi tadi saya sampaikan bahwa kami membuka pintu agar Hakim Agung Pengawas bisa untuk masuk
melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang hakim ini. Soal tindak lanjutnya nanti kami belum bisa menyampaikannya. Kemudian untuk Pak Suding, mungkin singkat aja mohon izin nih. Pak Sarifudin Suding nih. Jadi pada dasarnya kami tetap komitmen tetap menjaga objektivitas. Kemudian parameter indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program prioritas ini tergambar dalam indikator kerja utama yang menjadi dasar aturan bagi indikator kerja individu. Kemudian kasus DNA, Pro dan lain-lain nanti Pak Jampidum yang akan menyampaikan. Dari kasus OTT PN Surabaya masih proses pada tahap penyidikan Bapak. Jadi mungkin nanti juga sekalian Jampisus akan menyampaikannya. Kemudian untuk Pak Abdullah, kami tidak tebang pilih dalam penanganan satu perkara. Kalau memang sudah cukup bukti, ya kami pun tidak diam. Dan kasus apapun, kalau ada masukan-masukan pada kami, informasi-informasi yang pada kami, yang kami bisa tindak lanjuti, akan kami tindak lanjuti. Jadi, insya Allah kami akan tetap objektif. Juga soal nanti ada netralitas kejaksaan menerbitkan 2 surat edaran Jaksa Agung jajaran zero tolerance, tanpa toleransi terhadap pegawai yang pasti tadi saya sudah sampaikan. Kami adalah harga mati untuk netralitas. Kemudian untuk pemekaran Papua, nanti Papua ini baru 2 kabupaten. Kami untuk mendirikan kejaksaan tinggi itu sangat rigid, sangat sulit Pak, melalui Menpan kemana-mana. Bahkan ada provinsi yang sudah lama, seperti Kalimantan Utara baru aja berdiri. Baru 3 bulan ini berdiri Pak. Jadi memang menunggu prosesnya. Ya. Kemudian untuk Pak Tantra, nanti soal Pak Ton Lembong nanti akan disampaikan oleh Jampisus. Kemudian Pak Habib Abu Bakar tentang OTT Hakim, nanti Jampisus saya minta untuk menyampaikannya. Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri, dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara pidana yang berlaku, termasuk tentang perkara timah. Dan timah ini kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B. Di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut Bapak di media. Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan daripada para tersangka atau saksi. Tapi sampai saat ini belum Pak Ben. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan.
tanggung Pak Beni. Biar Pak Jaksa Agung lanjut dulu. Kemudian soal pemalsuan yang kerap digunakan oleh mafia tanah. Kemudian Ibu Sari nanti biar diterangkan apa mengapa dan kenapa kami menentukan Tom Lembong menjadi tersangka. Tidak berdua. Kemudian Pak Hussein terhadap pemalsuan distribusi BBM, nanti Kak Jati Kaltim saya akan perintahkan untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu, yang lain-lainnya mohon kesempatan. Begini Pak Jaksa Agung, Siap. ini penjelasan dari Jampitsus maupun Jampidum karena jam teknis, karena mungkin nanti kita tidak bahas satu per kasus satu nih, misalnya kayak Tom Lembong dan lain-lain, ini agak lebih teknis lagi. Ini mohon izin, anggota apa mau dibahas sekarang, atau nanti kita bikin rapat tertutup, atau rapat lagi dalam kesempatan yang lain. Ayo silakan. Kedua, saya mengusulkan kita buat rapat khusus teknis. Sebab soal tadi itu kan Pak Jaksa Agung, saya ingin supaya Pak Jaksa Agung ini memberikan trust kepada publik. Oleh sebab itu keterbukaan itu penting. Ya. Tadi kalau Pak Jaksa Agung bilang hanya menunggu namanya disebut-sebut kan enggak elok juga kan Pak Jaksa. Kan kita semua, saya takut publik kan nonton ini. Kalau penjelasannya namanya tidak disebut dan itu dijadikan alasan untuk tidak diproses kan lucu juga. Ya, nanti. Itu maksudnya. Oleh sebab itu saya mohon Pak Ketua kita buka rapat khusus untuk bahas tuntas soal ini. Terima kasih. Iya. Baik, jadi nanti Pak Jaksa Agung kita akan buat rapat khusus. Betul. Dalam kesempatan yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, justru saya bersyukur. Saya menerangkan ke media, ke masyarakat, ini loh yang sebenarnya. Dan bagi saya, tidak ada suatu hal yang mengganjal hati siapapun bagi saya. Kalau itu perbuatan, lakukan dan akan kami lakukan. Itu. Baik, cukup ya. Jadi atau ada closing statement yang ingin disampaikan? Sudah. Kami mohon dukungannya aja Pak. Kami dukungannya nanti Jampitsus mungkin akan kalau nanti teknis, Pak Jampitsus akan lebih terbuka soal nanti di dalam RDP-nya terbuka tertutup, monggo pertimbangannya. Tetapi saya akan perintahkan Jampitsus untuk membuka selebar-lebarnya. Baik. Pak Ketua izin. Sebentar. Pimpinan. Karena ini kan waktunya sebetulnya sudah habis. Nanti dalam kesempatan yang lain ini kita tadi sudah sepakati kita akan lakukan rapat khusus dengan jam teknis agar kita bahas itu bukan hanya perkara 1-2 orang yang tadi kita omongkan, tapi keseluruhan perkara yang lain yang memang tujuannya penegakan hukum untuk tadi menutup kebocoran-kebocoran terkait sumber pimpinan. dan gimana? Sebentar. Kalau bicara